Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini mungkin rekan-rekan udah tahu kalau saya Richa Kurniati. Saya sekarang lagi mengambil S2 di semester 2 yaitu Administrasi Pendidikan. Di sini saya ingin mengajak Bapak Ibu bahwa saya itu sedang lagi menyusun untuk penelitian untuk kalau ini memang cocok nanti ingin saya jadikan tesis saya. Yang masalah yang ingin saya angkat bahwa kita ketahui bahwa pendidikan inklusif itu kan sekarang sudah digadang-gadangkan oleh pemerintah. Nah, di sini saya ingin mengajak Bapak Ibu kita angkat masalah tentang bagaimana administrasi wakil kurikulum dalam pendidikan inklusif itu sendiri. Latar belakang saya mengambil ini yaitu menurut saya bahwa di sekolah reguler itu sekarang sudah wajib untuk mengambil pendidikan inklusif, bahwa anak itu di sekolah reguler itu berhak untuk mengikuti pendidikan yang sama rata ya Bapak Ibu. Ada Bapak ya. Ibu-ibu. Jadi di sini di pendidikan inklusif itu sebenarnya di administrasi kurikulum itu sangat banyak ya. Yang pertama mungkin RPP atau rencana pembelajarannya itu sebenarnya berbeda dengan RPP yang biasanya. Karena waktu saya ikut pelatihan di Hotel Horizon tentang pendidikan inklusif dasar itu, bahwa RPP untuk pendidikan inklusif itu ternyata ada namanya RPP akomodatif. RPP akomodatif itu di sini Bapak Ibu, ini ada contohnya yang bisa Bapak Ibu lihat, yang bisa Bapak Ibu jadikan acuan untuk Bapak Ibu untuk melaksanakan RPP di pelaksanaan pendidikan inklusif. Di sini saya pengen tanya dengan ibu-ibu, bagaimana di kelas Bapak Ibu ada nggak yang mengalami pendidikan inklusif? Ada kan? Bagaimana ibu-ibu sekalian membuat RPP atau rencana pembelajaran dalam anak tersebut seperti itu? Sejauh ini belum ada, masih kami berlakukan sama. Masih berlakukan sama. Sebenarnya itu ada RPP yang namanya RPP akomodatif ya. Di sini bahwa anak itu kita tidak bisa samaratakan. Kenapa saya bilang tidak bisa samaratakan? Contohnya Ibu Anggra ini itu bahasa Inggris. Mungkin di bahasa Inggris kelas berapa yang ada anak inklusif itu Bu? Kelas 1 kelas 3 ada. Kelas 1 kelas 3 ada. Itu mata pelajaran maksudnya CP apa yang biasanya Ibu kasih contohnya? Sudah pasti listening kan. Listening kan. Listening biasanya kan kalau anak yang seharusnya listening tuh yang reguler, yang kategori normal itu kan kita bisa CP-nya itu kan kita samaratakan. Tapi untuk anak inklusif kan tidak kan. Tidak. Jadi maksud saya di sini mungkin CP-nya sama listening, tapi cara untuk penyampaian atau mata pelajarannya sedikit berbeda. Seperti contoh misalnya bagaimana hitungan 1, 2, 3 dalam listening. Mungkin untuk yang normal itu bisa di kelas yang lebih tinggi. Seperti contoh mungkin listeningnya yang lebih tingkat tinggi. Tapi untuk yang anak yang posisi inklusif mungkin bisa diberbedakan lagi. Biar Bapak Ibu lebih memahami, itu contohnya yang lebih nampak itu di matematika. Misalnya di matematika contohnya kalau anak kelas 3 itu harus tahu dia 30 kali 30, tapi di anak inklusif dia bukan 30 kali 30, tapi bagaimana dia tahu mengenal huruf angka 30. Seperti itu. RPP di sini itu memang RPP-nya kita akomodatifkan bagaimana menyesuaikan pembelajaran. Nah, sekarang yang saya ingin tanyakan, apalagi tantangan Bapak atau Ibu-ibu di kelas dalam pelaksanaan pembelajaran inklusif? Kecuali proses pembelajaran kan pasti kan kalau di kurikulum kan. Terus ada lagi kira-kira atau ada saran atau ada masukan untuk itu Bapak? Kalau butuh pendampingan kayaknya. Ya, guru yang harus ada bisa ya pendampingan. Seperti contoh memang kita ketahui bahwa anak inklusif itu memang butuh pendampingan khusus. Berarti kita harus bekerja sama dengan penyelenggara inklusif atau kita memang mengikuti pelatihan tentang pendampingan inklusif itu sendiri. Ada lagi? Cuma itu ya. Cuma itu aja ya. Jadi itulah
tugas kuliah saya tentang administrasi pendidikan. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.